Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an wa arsyadakumullah wa azanakumullah bil iktida'i ila minhajis sunnah fa insyaallah. Semoga Allah azza wa jalla tabaraka wa taala merahmati antum semua kaum muslimin. Semoga Allah berikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, baik yang ada di dalam masjid ini maupun yang mendengarkan kajian lewat YouTube, Instagram atau Facebook. Semoga oleh Allah diberikan kebaikan dan taufik agar supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja, barang siapa yang diingini oleh Allah seorang hamba diberikan kebaikan baginya, yufaqihu fid din, Allah jadikan orang itu faqih, paham agamanya. Salah satu untuk bisa memahami agama Allah azza wa jalla tabaraka taala adalah dengan cara belajar. Al ilmu bi ta'allum, cara belajar bersama seperti ini. Dan ini yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian seperti ini yang diadakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan kajian dari waktu setelah subuh sampai dilanjutkan sampai zuhur, terus sampai asar, sampai isya. Ya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kajian majelis ilmu kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa mencintai ilmu ini. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa saja yang mencari jalan-jalan menuju ilmu at-tariqah, yaitu jalan at-turuq yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jalan menuju ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan orang itu menuju jalan menuju surga, jannah. Maka untuk bisa sampai ke surga dengan lewat Toriko. Apa toriko di sini? Majelis ilmu, ya, majelis ilmu, ya, dengan kajian-kajian, baik dengan seperti ini, majelis taklim seperti ini, ilmiah diterangkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala sahabah, qala tabi'ut tabi'in, ya, qala ulama, selama ada dasarnya.
Ayo ikhwah barakallahu fikum, ikhwata fillah wa akhwata fillah. Maka ilmu yang mengantarkan pertama kepada surga, kata para ulama sepakat, adalah ilmu apa? At-tauhid, ma'rifatullah, ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. 3 makrifat ini sebagai kunci untuk bisa sampai ke jannah, sehingga kita mudah ketika pertama kali atahu malakaini su'ilaan, datang 2 malaikat bertanya kepadanya ketika jenazah ya ditinggal pergi oleh keluarganya dan saudara sanafilinya, ya ditanya 3 perkara tadi: ma'rifatullah, mengenal Allah, marabbuka, rabbiyallah, Rabbku Allah, al-uluhiyah, al-ma'lu, al-ma'bud, ya. Wa madinuk, apa agamamu, ditanya itu. Maka kunci itu adalah ilmu. Thariqah di sini adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ya, an Abi Hurairah, an Jabir, an Mu'adz bin Jabal, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Umar, ya, asar-asar dari sahabat. Itu ilmu hadis. Puncaknya Al-Quran. Tentunya bukan Al-Quran ditafsir sendiri, ya, tak boleh memfasir Quran bil ra'i falyatabawwa maq'adahu finnar. Ya, barang siapa mengatakan menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, maka siaplah ambil kursi di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak boleh sembarangan Al-Quran ditafsirkan, harus ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ada penjelasan dari para sahabat, ya. Setelah itu murid-muridnya para sahabat, asar-asarnya yang dikatakan sahabat kepada murid-muridnya, yaitu tabi'ut tabi'in, terus seperti itu. Dan itu murid-muridnya tabi'in, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Semoga kita senantiasa istiqomah belajar agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'ut tabi'in, dengan 3 landasan utama, yaitu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallam, dan taatlah kepada ulil amri, yaitu umara, penguasa, ya, pemerintah kita. Taat, alaikum as-sam'ah wa ta'ah. Hendak kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, penguasa kalian. Ulil amri ini ada 2, umara, al-imarah, umara. Kalau imarah itu adalah perbuatannya, pemerintahannya, al-umara adalah pelakunya, para penguasa, mulai tingkat presiden sampai ke Pak RT. Itu yang kita harus, ya, doakan mereka semua, ya, mulai gubernur, para bupatinya, ya, kepala desa, Pak RT, RW, doakan mereka semua. Ini ciri seorang ahli sunnah. Hilangkan lidah kita mencaci mereka, ya. Barakallahu fikum. Ini bukan menjilat, ya. Ini ajaran yang diajarkan Nabi SAW. Maksudnya gimana? Ya, tidak boleh sedikit pun kita. Hatta itu seorang yang bekerja dengan pemerintah, kadang kita tidak tahu, lupa, lalai, ya, mencaci. Waliyulillah, ya, hendaklah kita menjaga lisan ini dari mencaci penguasa, karena nanti larinya ke yang lainnya. Seorang muslim adalah mendoakan saudara muslim. Sibabul muslim fusuq. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan, fasik, ahli maksiat. Waliyadzubillah. Maka sebaik-baik kita dan mendoakan, ya, bukan hanya penguasa yang kita doakan, juga kaum muslimin seluruhnya, wa ammatihim, kaum muslimin seluruhnya kita doakan. Ketika ketemu saudara kita di jalan, ya, mungkin ada sakit, kita doakan, mungkin mampunya begitu, bisanya begitu,
Maka dengan cara apa? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan kedamaian, salam, senyum, assalamualaikum, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Begitulah seorang muslim. Indahnya seorang muslim memberikan salam kedamaian kepada saudara-saudaranya. Ya, barakallahu fikum. Baiklah, semoga ini menjadi intro, ya, mukaddimah, ya, dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk istiqomah belajar agama ini. Barakallahu fikum. Baiklah, kita lanjut, ya, kajian kita. Surat Al-Baqarah ayat 100 berapa kemarin? 67, ya. Sudah dapat? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, ya, andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan apa? Selain Allah andada niddan, yaitu tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, ya, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut yang disembah selain Allah seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu apa? Sangat mencintai Allah. Sangat mencintai Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemarin yang pertama sudah selesai, ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunin, sudah, ya. Lanjutnya ayat setelahnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman mereka sangat mencintai Allah, wali hubbihim lillahi ta'ala wa tamam ma'rifatihim bih. Mereka cintanya kepada Allah dengan sempurna ma'rifatnya. Bagaimana cinta kepada Allah? Kaifa nuhibbullahu ta'ala bil ma'rifatih, dengan ma'rifat yang benar kepada Allah. Bagaimana ma'rifat kepada Allah? Ya harus mengenal Allah. Apanya? Sifat-sifatnya, nama-namanya. Itu ma'rifat kepada Allah. Tauhidnya kepada Allah, akidahnya bagaimana kepada Allah. Itu seorang yang ma'rifat kepada Allah. Sebagaimana ma'rifatnya para sahabat kepada Allah. Yaitu ilmu. Ma'rifatullah, ya, ma'rifatu asma wa sifat, mengenal asma wa sifat, nama-nama Allah. Ya. Antum harus pahami itu asmaul husna. La ilaha illallah rahmanur rahim, al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar, al-wahhabul razzaqul fatahul alim, al-qabidul basitul hafidhur rafiul mu'izzul madillus samiul basir. Terus, ya. Dzul jalali wal ikram, ya. Ya badi'us samawati wal ardh. Al-Mannan, nama yang disebutkan di hadis, Al-Mannan, ya. Ada tambahan-tambahan yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan kita mengimani nama-nama Allah yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengimani. Maka cara mengimani, cara makrifat kepada Allah agar kita cinta, ya, seseorang yang mencintai kekasihnya harus tahu kekasihnya. Zahiran, batinan, baik cara zahir maupun cara batin. Apalagi kita mencintai Allah, salah satu dari rukun ibadah dalam mencintai. Maka orang beriman ini walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mereka sangat mencintai Allah, orang mukmin ini, karena rukun ibadah. Ibadah tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada rasa cinta kepada Allah. Ya, kita sholat tahajud, sholatul lail, sholat, ya, apa, fardu berjamaah di masjid karena mencintai Allah. Cinta, ada rasa cinta. Baca Al-Quran karena rasa cinta, bukan paksaan kepada Allah. Itu ibadah. Berzikir, ya, baik sendiri maupun banyak orang dia berzikir, itu rasa
cinta. Sesungguhnya zikir-zikir yang baik mutlak maupun muqayyad. Zikir mutlak maupun zikir muqayyad. Zikir lisan maupun zikir hati dan zikir jawarih. Ya. Bagaimana zikir hati? Kaifa naf'alu bi dzikril qalbi? Bagaimana kita mengerjakan zikir hati, kata para ulama? Contohnya, ketika antum ingat dosa-dosa antum kepada Allah, antum begini dulu, ya, saya juga begitu. Antum ingat dosa tersebut, langsung antum apa? Astagfirullah. Nggak kerasa, lihat antum tiba-tiba ingat dosa yang antum kerjakan atau yang anda kerjakan, langsung antum bilang astagfirullah. Itu zikir terus begitu, atau dipaksakan hati berzikir. Ya, ada yang hanya lisan aja berzikir, ya, subhanallah, diikuti juga hati. Dan itu tentunya ya tidak dikhususkan, karena memang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Saya cukup ingat zikir, baca sebanyak-banyaknya, ya, beribu-ribu kali tanpa dikhususkan, ya, tanpa batasan, mutlak namanya, zikir mutlak. Kalau zikir muqayyad harus ada tauqifiyah, bukan taufik, ya, tauqifiyah, ya, di mana Rasulullah berhenti, kita berhenti, maknanya begitu. Bukan taufik. Kalau taufik hidayah. Tauqif, berhenti, waqaf. Tauqifiyah. Dia berhenti di mana Rasulullah berhenti. Apa yang ditinggal Nabi kita tinggalkan. Jangan kita membuat ibadah-ibadah tandingan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membuat tandingan kepada beliau. Ini dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang sangat besar setelah dosa kesyirikan. Ya, membuat amalan ibadah-ibadah baru secara tauqifiyah, baik fi'liyah maupun qauliyah, perkataan, ya. Baiklah, harus mengenal ma'rifatu bihi wa tawakkiri, dan mengagungkan Allah azza wajalla tabaraka ta'ala wa tauhidihi, ya, dan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah azza wajalla tabaraka wa ta'ala, mengesahkan Allah, ya. La yusrikuna bihi syai'a. Maknanya cinta di sini ini, ya. Apa maknanya cinta? Isinya pertama adalah ma'rifat. Harus ada ma'rifat cinta itu. Percuma kalau nggak ma'rifat. Mengenal Allah sesuai dengan pengenalan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nama-nama Allah azza wajalla tabaraka wa taala sesuai apa yang diterangkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ma'rifat tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna. Terus ma'rifat sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana kita mengenal sifat Allah? Harus dari Al-Qur'an. Tidak bisa kita ngarang-ngarang untuk mengenal Allah. Atau kita analisa pembahasa, ya, sampai diteliti pakai otak kita. Jangan. Harus kembali kepada Al-Quran untuk mengenal Allah. Ya. Fitrahnya ada manusia mengenal Allah, mencari Allah, jalan mencari Tuhan. Ya, kita sudah mengenal Allah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengenalkan Allah kepada kita. Udah ikut Nabi aja biar tidak bingung. Jangan dicari lagi. Apanya mau dicari? Yang dicari apa? Wajah dan keridhoannya, harapan kepada Allah. Antum bangun malam, ya, antum qiraatul Quran, antum berzikir, salat berjamaah, semuanya ibadah-ibadah itu agar supaya kita biar kuat ma'rifatnya kepada Allah. Allah tidak butuh ibadah kita, tidak butuh sedikit. Allahus Samad, kita yang butuh Allah. Yang kedua, ya, tawakkur, ya, mengagungkan. Tidak disebut cinta kalau antum tidak mengagungkan. Ya, masih sombong kepada Allah, tidak bisa cinta, tak?
harus merendahkan diri kita di sisi Allah dengan cara mengagungkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mengagungkan syariatnya, mengagungkan syariatnya, mengagungkan ayat-ayatnya. Ketika kita ada orang baca Al-Quran, kita dengarkan, menyimaknya, karena itu firman Allah yang kita dengarkan, kalamullah. Barakallahu fikum, arsyadakumullah wa azalakumullah ta'ala azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, tauhidihim, mentauhidkan mereka kepada Allah. Jadi cinta itu harus memfokuskan tauhid, mengesahkan Allah saja. Ifradullah bil ibadah. Apa tauhid? Tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Apa selain tauhid ibadah maknanya? Tauhid uluhiyah itu maknanya tauhid ibadah. Ya. Kalau rububiyah mengimani alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi ar-rabb. Rabb itu artinya apa? Al-mudabbir. Allah yang mengurus. Al-khallaq, al-khaliq. Al-khallaq, al-khaliq. Ar-razzaq. Itu maknanya ar-rabb. Allah yang memberi rezeki, yang mengatur, yang menciptakan. Maka disebut oleh para ulama, biar dimudahkan kita memahaminya, disebut tauhid rububiyah. Bukan memecah-mecah, biar kita mudah memahami Al-Fatihah itu. Di sana puncaknya. Ar-Rahmanir-Rahim, tauhid asma wa sifat. Di sana ada sifat Allah Ar-Rahman dan nama Allah Ar-Rahman. Ya Rahim, nama Allah. Oh, itu sifat Allah, itu nama Allah. Itu gunanya kita belajar. Biar apa? Mudah. Yang membagi siapa? Ulama. Itu enggak ada zaman Nabi. Bid'ah itu tauhid itu. Enggak ada tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah, enggak ada itu. Memang enggak ada. Ulama yang mempermudah kita memahami yang ada di Al-Fatihah, dipermudah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan tauhid ibadah. Ya, persamaan dari tauhid uluhiyah. Hanya Allah yang berhak disembah, tauhid ibadah. Ya. Dalilnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tidak ada disebut cinta kalau nggak ada tauhid kepada Allah. Percuma. Ya. Maka harus bertauhid. Orang yang apa? Ada cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bila kalian cinta kepada Allah, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk ya menerangkan, kalau kalian mencintai Allah, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, hendaklah kalian ikut aku. Ittiba, maka cinta itu biar sampai kepada Allah, cinta kita harus ittiba, mengikuti Nabi. Bagaimana Nabi mencintai Allah dengan cara apa? Ibadah, tutorial ibadah, amalan-amalan, semua muamalah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pengantar untuk mendapatkan cinta kepada Allah. Maka kita tawassul dengan apa? Amal soleh yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tawassul dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Ya, sebut ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Ghani. Ya Ghani, Allah yang Maha Kaya. Aghnini bi fadlika ya Allah. Kayakan aku dengan karuniamu. Ya Razzaq, wahai Allah yang pemberi rezeki. Ya. Allahumma rzuqna halalan thayyiban wasi'an ya Razzaq. Sebut nama-nama Allah ketika berdoa. Itu namanya tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghi ilaihi wasilah. Wahai orang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, tawassul. Ya. Bagaimana tawassulnya itu? Dengan asma wa sifat, ya, dengan amal soleh yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang keempat, untuk dapat cinta la yusyrikuna bihi syai'a. Tidak boleh sedikit pun menyekutukan Allah, enggak boleh.
Maka tidak disebut cinta kalau mendua dalam hal apa? Ibadah. Apalagi mentiga, menempat, ya. Tidak boleh menduakan Allah dalam hal ibadah. Minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini ajaran agama kita. Ya. Tengoklah diri kita. Ya, sampai di mana kita mengenal Allah, sampai di mana kita makrifat kepada Allah. Semakin kita belajar ilmu, semakin kita takut kepada Allah. Bukan tambah kita sombong. Tawakkurnya kemana? Mengagungkan Allah kemana? Orang berilmu, semakin berilmu tambah taat kepada Allah, tambah takut kepada Allah. Semakin khosyanya tinggi, khaufnya tinggi kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah, ya, untuk mendapatkan apa? Kemudahan beribadah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta bantuan kepada Allah. Kita bisa beribadah, berzikir karena bukan diri kita, Pak. Kita nggak ada apa-apanya. Itu atas apa? Ya, perbuatannya Allah. Ya, tapi kita tidak punya akidah apa? Jabriyah, ya. Tidak punya kita Jabriyah. Artinya kita sudah paten, ya, sudah ditutup kehendak kita. Tidak, kita punya kehendak tapi dibatasi kehendak kita oleh Allah. Bukan serta-merta kita seperti wayang atau ya nggak punya sedikit kekuatan, punya kekuatan tapi dibatasi oleh Allah. Tapi fi'liyahnya itu Allah yang menciptakan fi'liyah, perbuatan kita itu Allah. Maka kita bisa ke masjid seperti ini karena karunia Allah, rahmat Allah. Ya. Nanti pembahasannya panjang terhadap rahmat Allah. Masuk surga dengan rahmat Allah apa, nanti ada pembahasan khusus nanti di belakang. Ya, biar kita tidak bingung. Selanjutnya yulikhwa. Ya, itu 4. Pertama yaitu tamamul ma'rifah. Tamamul ma'rifati. Sempurna ma'rifatnya. Ya, cinta itu akan didapat antum kepada Allah. Pertama harus pahami ma'rifat, mengenal Allah sesuai dengan pengenalan yang diajarkan Rasulullah SAW mengenal Allah, baik dalam Al-Quran maupun dari sabda-sabda beliau, al-hadisus sahihah, hadis-hadis yang sahih. Karena urusan akidah, tauhid, mengenal Allah, urusan Allah. Ya, sifat nuzulnya Allah bagaimana, sifat yadnya Allah bagaimana. Ya, harus sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para tabi'in. Karena mereka muridnya Rasulullah SAW, para sahabat. Maka sedikit pun kita nggak boleh mencaci sahabat. Ya, yang murtad mengenal Islam di zaman Nabi bukan sahabat. Ya, bukan, sudah keluar. Maka sahabat yang bertemu Nabi, mengimani Nabi, dan itu maksud sahabat, dan mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Ya, maka di sini ikhwah, ya, setelah makrifat mengagungkan Allah, tauhid dan tidak menyekutukan Allah sedikit. Bal ya'budu nahu wahda, dan mengesahkan Allah dalam ibadah, ya. Maka tauhid, ya, tidak menyekutukan Allah, ya. Kalau apa? Seorang ingin cinta disebut cinta, harus ada ibadah, ada ritual yang diajarkan Allah kepada Rasulnya untuk bagaimana mengibadahi Allah. Ya'budunahu wahda. Dia harus mengibadahi Allah. Yang kelima, mengibadahi Allah. Maka cinta itu landasannya adalah ibadah. Ya, aplikasinya ibadah. Realisasinya cinta apa? Ibadah. Rukunnya ibadah cinta. Dan tidak akan seimbang kalau tidak ada apa? Khauf dan roja. Mengharap, harus ada rasa takut dan rasa harap. Ketika kita beribadah, ada rasa harap dan juga takut. Amalnya takut nggak diterima. Mengingat dosa-dosanya, bahwa azab Allah sangat pedih. Ya,
Wa anallaha syadidul azab, dan azab Allah sangat pedih. Ya, sangat pedih ketika melihat rahmat Allah yang sangat luas. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, juga kita harus ingat bahwa azab Allah juga sangat pedih. Ya, ini pondasinya. Maka tidak terpatri cinta tersebut kalau tidak ada apa? Realisasi ibadah dalam hidupnya. Maka ibadah akan disebut ibadah kalau ada apa? Cinta. Cinta tidak akan terbukti kalau nggak ada ibadah. Cinta akan terbukti kalau ada apa? Ibadah, ritual. Katanya cinta, tapi tidak ibadah, iya kan? Tapi ibadah harus ada cinta. Maka nggak bisa dipisahkan antara ibadah dan cinta. Ketika antum Allahu Akbar sholat berjamaah, zikir, harus ada cinta. Karena zikir, sholat berjamaah itu ibadah. Disebut ibadah kalau ada apa? Ada perintah. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa dia perintah rasulmu, kamu kerjakan. Maka yang seluruh diperintah Nabi itu adalah ibadah. Semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Ketika kita meninggalkan perkara yang diharamkan baik yang itu dari hadis maupun Al-Qur'an, kita tinggalkan yang diharamkan, itu meninggalkan zina. Kita dapat pahala meninggalkan zina, meninggalkan minum khamr, hal-hal yang memabukkan, narkoba ditinggalkan, ya, semua hal-hal yang memabukkan ditinggalkan karena Allah, bukan karena manusia. Landasan ibadah kan harus ke Allah lagi. Saya meninggalkan minum khamr karena Allah, bukan karena malu sama manusia. Saya ibadah karena Allah, bukan karena malu sama manusia. Ya, tarkul amal li ajlin nas, apa? Kata Imam Fudail ibn Iyad, riyaun, meninggalkan amal ibadah karena manusia, riya. Saya nggak mau sholat di sana takut riya. Sudah riya, Pak. Sudah. Saya tidak mau ngaji banyak orang, ya. Malu. Nah, ini sudah riya. Ya. Ya malu amal li ajlin nas, ya. Mengerjakan amal ibadah karena manusia, syirkun, adalah kesyirikan. Kata siapa? Al-Imam Fudail ibn Iyad. Beliau sebelumnya adalah satir, perampok, ya, preman, begal, bertobat, ya. Terus belajar ilmu ke Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya, di mana? Di Madinah, ya, Madinah tempat yang aman untuk belajar agama di sana. Mekah, Masjidil Haram, Madinah, ya, dan negeri Yaman yang diberkati oleh Allah Subhanahu. Dan para ulama-ulama Ahlussunnah dimanapun mereka berada, dan para asatidzah yang senantiasa istiqomah belajar agama Allah Subhanahu. Semoga kita diberkati semua oleh Allah. Kaum muslimin, tetangga kita, semoga Allah diberkati mereka semua. Ya, barakallahu fiikum. Banyakkan berdoa, doakan mereka, ya, doakan kaum muslimin, doakan diri kita, ya, berdoa kepada terus, namanya ibadah. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, tanda cinta. Selanjutnya, tidak disebut cinta wa takaluna alaih. Dia harus tawakal baru disebut cinta. Ndak tawakal maka ndak cinta. Ndak cinta kalau ndak tawakal. Ya. Ma'rifat, mengenal. Tahap pertama harus mengenal Allah untuk cinta, ya kan? Ma'rifat dulu. Masa kita mencintai sesuatu yang kita tidak kenal? Karena kita kenal, maka mencintai Allah dengan apa? Yaitu mengagungkan Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Hudu, tidak sombong kita, tunduk patuh, sami'na wa ata'na kepada Allah. Bukan sami'na wa asoyna.
Kami mendengar tapi kami membangkang. Waliyadzubillah. Sifat-sifat dari Bani Israel. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua, seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tawakal dengan cara apa? Bisa berpihak. Tawakal dengan sebab-sebabnya. Sebab-sebab tawakal, sebab apa? Hissi dan maknawi. Maknawi dan hissi. Maknawi itu dengan cara ibadah, berdoa, berzikir pagi dan petang biar kita dilindungi oleh Allah. Maknawi, makan ajwa di pagi hari 7 buah. Itu maknawi. Minum air zam-zam, berobat ke dokter. Hissi, maaf. Hissi. Maknawi berdoa, berzikir pagi petang. Lah itu diaplikasikan hissi. Buka tokonya. Ya Allah, Allahumma rzuqna halalan thayyibah. Ya Allah, lancarkanlah pengiriman barangku. Berdoa kepada Allah. Ya. Berdoa. Mau pintu, baca doa perlindungan. Ya, yang dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau buka pintu, baca keluar rumah, ya bismillah. Mau minum, bismillah. Itu masuk tawakal dengan sebab maknawi, sebab-sebab hissi dikerjakan untuk bisa terlindungi. Kuncinya pintunya dikunci, bukan kuncinya di pintu ya. Pintunya dikunci. Lampunya dimatiin. Sunnahnya begitu kan Nabi sallallahu. Matikan api-api kalian sebelum tidur. Jadi api-api dimatiin. Ya, takut terbakar, takut dibawa tikus sehingga kebakar. Barakallahu fiik. Itu sunnah, indahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallah. Dibunuh tikus-tikus karena merusak, binatang perusak. Ya, dengan cara pembunuhan yang baik, jangan dibakar, ya. Atau dikasih apalah yang menyiksa, jangan. Tidak boleh menyiksa makhluk Allah Azza wa Jalla tabaraka taala dengan cara membakar atau hal-hal yang membuat dia tersiksa. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya ikhwah, ya, ini tawakal. Harus ada 2 sebab tadi. Ya. Sudah saya pokoknya tawakal kepada Allah. Ya. Ya. Tapi tidak makan, tidak berobat. Tetap minta doa kepada Allahumma yasfini ya Allah. La shifa illa shifa'u. Ayasfini ya Allah. Sembuhkan aku ya Allah. Allahumma yasfini wa idza maridtu fa huwa yasfin. Bila aku sakit Allah minta. Tapi minum obat dengan cara mungkin yang diajarkan Nabi, air zam-zam atau meruqyah air tersebut atau makan 7 afu atau ke tabib atau ke dokter-dokter yang dipercaya oleh penguasa atau pemerintah. Barakallahu fikum. Ya, atau tabib-tabib yang sudah dipercaya oleh masyarakat, ya. Pengobat-pengobat yang percayai, ya, diakui oleh penguasa. Barakallahu fikum. Selanjutnya, ayo ikhwah, barakallahu fikum wa akhwata fillah, wal ja'una fi jami' umurihim ilaihi. Yang terakhir, yang keberapa itu? Ketujuh. Harus melandaskan dirinya, menyandarkan dirinya, segala urusannya diserahkan kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ketika Anda baca Al-Quran, harus buang semua. Ya, antum fokus ibadah kepada Allah. Ketika antum sholat ibadah, fokus, jangan mikir utang dan semacamnya. Serahkan kepada Allah, tapi niat bayar. Ya, serahkan kepada Allah tapi tidak niat bayar. Tetap bergantung kolbunya kepada Allah. Iktimat kolbunya, iltija kolbunya kepada Allah. Segala urusannya kepada Allah, serahkan kepada Allah semuanya. Tapi dengan
tadi tawakal, ya. Terus ini nggak bisa dipisah. 7 komponen ini nggak bisa dipisahkan untuk mendapatkan cintanya kepada Allah. Jangan sampai terlambat. Summa tu'adu ta'ala al-musyrikin bi'adh-dhalimin li'anfusihim bidzalik. Jangan sampai terlambat. Sampai ada ancaman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa adh-dhalimin? Orang-orang yang zalim. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Jangan sampai melakukan persekutuan kepada Allah, karena dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik. Kalau dia bertobat diampuni oleh Allah sebelum kematiannya. Dia sadar, ya Allah, bertobat kepada Allah. Ya. Maka kita minta perlindungan dari dosa syirik ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an a'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang kami ketahui, yang aku ketahui, dan ampunilah dosa syirik yang aku tidak ketahui, yang kita tidak tahu, nggak sadar, kadang lupa menyekutukan Allah dalam diri kita. Wal naudzubillah, minta perlindungan terus. Ya, seperti doanya Nabi siapa? Minta mati Islam, Nabi Yusuf. Allahumma tawaffani minal muslimin. Matikan aku dalam keadaan Islam. Islam itu bersih dari kesyirikan. Maknanya Islam artinya menyerahkan dirinya kepada Allah sudah. Baik ibadahnya semua dia kerjakan untuk Allah, semua hidupnya, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, hidupku, matiku seluruhnya ya Allah untukmu, ya, untuk Allah saja. Enggak boleh untuk makhluk. Tak boleh ibadahku untuk makhluk, enggak boleh. Tak boleh ibadahku untuk yang lain, hanya untuk Engkau ya Allah. Hanya untuk Engkau ya Allah. Ibadahku, doaku hanya mohon kepada Engkau saja ya Allah. Iya karena wudu, iya karena stan. Ini alut tauhid. Ya, ketika diuji Allah, berdoa langsung, angkat tangan. Lah itu ikhtiar dengan sebab-sebab hissi tadi. Maknawinya dikerjakan langsung. Namanya cinta. Berangkat, mau ngantar barang, mau buka toko, berangkat kantor, berangkat, ya, dengan niat apa? Mencari rezeki Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ketika diperintah azan, kita langsung sholat, berangkat ke masjid. Itu namanya ibadah, tanda cinta kepada Allah. Maka enggak disebut cinta kalau tidak ada ibadah. Ibadah tidak disebut ibadah kalau enggak ada cinta. Tidak boleh dipisahkan cinta dan ibadah bagi seorang muslim. Maka jangan sampai ada ancaman Allah. Ya, orang-orang musyrikin itu walau yaral ladzina zalamu yarawunal azaba. Kalau sekiranya mereka orang-orang yang menyekutukan Allah zalim terhadap dirinya karena menyekutukan Allah, yarawunal azaba, kalau sekiranya mereka melihat azab Allah, ya, ketika mereka, ya, ditampakkan azab Allah, ingin kembali ke dunia, ya, ingin kembali ke dunia. Innal quwwata lillahi jami'a, dan sesungguhnya kekuatan Allah itu seluruhnya milik Allah semua. Kita enggak ada apa-apanya. Apa yang kita sombongkan? Qala ba'dhum taqdirul kalam. Ya, ini yang ditetapkan secara penjelasan tersebut, law ayyinul azab. Kalau sekiranya mereka mengetahui azab tersebut ditampakkan kepada mereka, la alimu hina idin annal quwwata lillahi jami'a. Mereka pasti mengetahui, la alimu hina idin, pada waktu itu, annal quwwata lillahi jami'a. Ketika berada, ya, kematiannya sudah enggak mampu, sudah takut dia. Pinginnya dia ibadah mentauhidkan Allah ketika meninggal, ingin hidup lagi, tidak ingin menyekutukan Allah karena tahu dia ada azabnya sangat pedih, kekal dalam neraka, kekal dalam azab Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang dari ahlul kitab, ya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka kekal dalam neraka selamanya. Ini surat Al-Bayyinah, Allah menerangkan seperti itu. Karena kenapa? Ya, karena apa? Membuat persekutuan-persekutuan terhadap Allah. Barakallahu fikum. Ainnal hukma lahu wahda la syarikat. Maknanya di sini, ya, cara ketetapan adalah tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Fa inna jama'al asya'i tahta qahr. Bahwa seluruh sesuatu berada pada kekuasaannya, qahr. Wa ghalabathu sultana, dan di bawah kekuasaannya. Makhluknya itu tidak ada apa-apanya. Ya, di bawah kekuasaan Allah semua. Ya. Semua pohon atas semua kekuasaan Allah. Angin atas perintah Allah, air atas perintah Allah. Terjadinya banjir atas perintah Allah. Terjadinya gempa atas perintah Allah. Terjadinya angin, puting beliung, semua itu atas perintah Allah. Dengan izin Allah. Tidak akan terjadi kalau nggak ada izin Allah. Semua makhluk nggak punya kekuatan sedikit. Semua atas izin Allah. Itu apa namanya? Amrul kauni. Izin Allah, perintah Allah kauni. Wahai bumi, gempalah engkau. Itu perintah Allah kauni. Amrul syar'i. Perintah Allah syar'i. Hakimus sholat. Dirikan sholat. Perintah Allah kepada alam. Ya. Tenanglah bumi. Allah jadikan tenang. Semua atas perintah Allah. Ya, terjadinya, ya, apa yang di bumi ini, alam semesta, semuanya itu atas perintah kauni namanya. Kauni Allah. Sunnatullah. Ya. Sunnah Allah yang Allah tetapkan pada alam ini maupun yang diberi sunnah itu syar'i. Ya, amrul kauni, amrul syar'i. Ya, dua itu. Biar tidak bingung. Barakallahu fiik. Wa anallahu syadidul azab, dan siksa Allah sangat pedih. Sangat pedih, Bapak-bapak. Kulit ganti kulit nanti. Ketika kulit mengelupas ahli neraka, diganti kulit yang baru. Waliyadzubillah. Ketika gosong kulit yang lama, ganti kulit yang baru. Terus begitu. Kekal terus begitu. Waliyadzubillah. 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 Wa qina adzabannar. Terus berdoa kita kepada Allah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ya. Barakallahu fiik. Itu. Maka ikhwah, janganlah sampai kita menyiksa diri kita. Wala taqtulu awdakum. Ya, janganlah kita bunuh diri kita. Man qatala nafsu bil hadida, ya, fayu'adzibullahu bil hadida, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka akan siksa dia di neraka dengan besi tersebut. Terus begitu. Maka kita seorang muslim, ya, tidak boleh sedikit pun membunuh diri kita. Tidak ada membunuh diri dalam Islam. Tidak ada itu. Istasydiyah tidak ada. Yang ada ya itu. Ya, harus ada amir ketika jihad itu. Harus ada perintah amir, perintah penguasa. Ya, pemimpin. Ya. Tak boleh jihad sendiri. Yang kedua ada ma'rakatul jihad. Ya, ada border. Tak boleh merusak tatanan masyarakat, baik non muslim maupun muslim. Tak boleh merusak ibadah, tempat-tempat ibadah. Begitu dijaganya dalam Islam. Membunuh diri juga dosa yang sangat besar. Man qatala nafsu bil hadida fayu'adzibullahu bil hadida. Barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka Allah akan azab orang itu dengan besi terus, khalidina fiha, kekal dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka hati-hati, hindari pemahaman yang salah. Ya, apalagi membunuh dengan bom, tak boleh. Tak ada dalam Islam. Akan diazab oleh Allah. Ya, orang yang membunuh dirinya dengan merusak diri dengan alasan apapun. Membunuh diri ini tidak menolak apa? Menolak apa?
takdir Allah azza wajalla tabaraka wa taala, pembatal keimanan. Ya, karena diputus cinta dia bunuh diri, karena begini nggak nerima, waliyadzubillah. Ya, karena waliyadzubillah. Maka seorang muslim kuatkan keimanan. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu ke depan, tidak tahu, tidak menjamin. Maka berdoa kepada Allah. Indahnya Islam. Ya, jadikan kita menjadi penebar kedamaian di antara sesama kaum muslimin maupun seluruh warga negeri ini. Barakallahu fikum. Ya, kita pembahasan ini fa yaumadal ladzi yu'ajibu adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang mengazab sangat pedih kecuali hanya Allah saja. Ngeri nih, ya. Nanti bab azab Allah azza wa jalla kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyina sayyidina al-Mustafa sallallahu wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.